Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, bagaimana saya udah berobat kemana, kesana kemari sudah habis uangnya untuk berobat. Udah ke medis, ke rumah sakit, udah ke apa namanya ruqyah sudah, ke hipnoterapi yang lain sudah. Gimana Kang Asep? Ini penyakit apa sebetulnya? Emang apa yang dirasa Bu? Ini mungkin Bapak Ibu yang sekarang lihat sedang merasakannya. Apa yang dirasanya? Pokoknya berdebar-debar. Kang Asep katanya gitu. Kemudian ulu hati nyeri. Kayak tadi yang datang ke sini juga sama. Ulu hati nyeri, berdebar-debar, sesek nafasnya, nyeri sampai ke belakang, sampai ke belikat. Nah, kemudian agak celetit-celetit di dada kiri dan dada tengah. Kemudian kalau jalan sempoyongan, ya kan? Kemudian ada nggak yang merasa gitu sekarang nih? Kemudian cepet keringet dingin nih. Dan yang luar biasanya, itu kenapa Kang Asep dulu itu ceria, tapi sekarang jadi penuh dengan merundung gitu kan. Kemudian sukanya itu ingin apa namanya, ingin ditemani terus. Kemudian kalau mau kemana-mana itu udah terpikir, waduh takut pingsan, aduh takut terjadi sesuatu gitu. Kemudian kalau ada burung juga takut, kalau ada ambulan juga takut, kalau ada innalillahi, wah udah takut gitu kan. Nah itu apa sih Kang sih, penyakit apa aneh? Jadi saya katanya gini, kebanyakan gitu. Tanya ke ini, katanya, ah ini cuman GERD, cuman asam lambung. Tapi orang lain kena asam lambung, kena GERD, kok nggak kayak saya gitu kan pertanyaannya. Kenapa saya ini? Datang lagi ke ruqyah. Wah ini mah ada hal gaib. Wah makin takut lagi. Datang lagi ke, wah ini mah ada yang jahil. Wah makin pusing lagi. Datang ke psikiater, ke psikolog, apa yang dikatakan? Ini mah anxiety, ini mah kecemasan, nih minum obatnya. Tapi apa yang dirasa? Kemudian ketemu temen, coba deh. Ketemu temen ingin curhat, tapi nggak ada yang paham. Nah, saya memahami apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Karena saya merasakan, saya tenaga kesehatan dan merasakan psikosomatis itu namanya. Psikosomatis itu mengenai siapa aja, umurnya berapa aja. Yang penting psikosomatis itu penyakit medis yang 12% penyebabnya dari medis, berkaitan dengan gula darah, asam urat, trigliserida, kolesterol, kurang cairan, kurang gerak, itu berkaitan dengan 5 hal. Tapi 80% lebih itu penyebabnya dari ketakutan, kepanikan, kecemasan yang ada di dalam memori kita. Jadi isi memorinya yang banyak sampahnya. Apa mulainya kapan? Tahun 2018 masih anteng-anteng aja, gak ada masalah, sakit perut biasa, sakit juga tetap kerja, ya kan? Meriang juga tetap kerja, gak ada ingat mati, gak ada takut mati, gak ada takut penyakit jantung. Kenapa mulai tahun 3 tahun terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini kok kenapa seperti ini? Karena isi memorinya yang berbeda. Isi memorinya pernah terjadi yang menakutkan, pernah sakit lama, pernah ke UGD, pernah diponis A, B, C, pernah lihat-lihat Google, nyari-nyari tanda-tanda penyakit, pernah nyari-nyari tanda-tanda kematian, tanda-tanda kematian, kemudian tanda-tanda penyakit ginjal, tanda-tanda penyakit kanker, terus dicari-cari. Tersimpan semua di memori sini. Kemudian kata-kata orang, tetangga, teman, saudara, semua yang terdengar itu tersimpan di memori sini. Bayangkan bagaimana tidak hang otak kita. Betul nggak? Itu yang membuat saya merasakan 2 tahun lamanya waktu itu. Sehingga saya memutuskan 2012 itu fokus untuk menangani masalah yang saya rasakan. Psikosomatis, keadaan ansietas. Kenapa? Karena penyakit ini masih belum banyak yang mampu dan ahli di bidang ini. Karena untuk mengatasi masalah psikosomatis ini, yang menerapinya, yang mengobatinya harus mengalami dulu. Itu anehnya penyakit ini. Kalau penyakit jantung, stroke, diabetes, ngobatin stroke orangnya nggak usah sakit stroke dulu. Saya ngobatin diabetes, sayanya nggak perlu diabetes dulu. Saya ngobatin tipes atau jantung, saya nggak usah penyakit jantung dulu. Tapi ngobatin psikosomatis, sayanya harus merasakan, dan alhamdulillah saya pernah merasakannya, dikasih sama Allah supaya saya paham bagaimana rasa takut mati. Bagaimana rasanya takut penyakit ini, penyakit itu. Bagaimana rasanya kalau mau ke toilet pengen ditungguin oleh istri. Bagaimana rasanya, bagaimana kalau misalkan mau ke pengajian, mau Jumatan itu takutnya bukan main.
udah keringet duluan. Wah, luar biasa. Ternyata pengobatannya yang saya lakukan di terapi emosi dan pikiran hipnoterapi Islami RPB Klinik Bekasi ini 3 hal yang kita obati. Medisnya, psikologisnya, tauhidnya. Ilmunya secara medis, psikologis, tauhid. Kenapa berdebar-debar secara medis, secara psikologis, secara tauhid? Kenapa bisa keringat dingin secara medis, psikologis, tauhid? Nah, itu mappingnya ataupun Google Map-nya itu ada di RPB Klinik Bekasi, Bapak Ibu, ternyata. Alhamdulillah. Nah, kemudian medis, psikologis, tauhid. Dan kalau perlu ditambah dengan herbal. Nah, herbal khusus untuk psikosomatis. Jadi Bapak Ibu ketika datang ke RPB Klinik Bekasi ini, Bapak Ibu bukanya ini jam 9 sampai jam 3 sore. Kecuali hari Selasa libur. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan diberikan audio terapi juga untuk di rumah. Jadi 3 kali pertemuan biasanya. Seminggu. Jaraknya 1 minggu nanti di terapinya. Jadi konsultasi dulu, pemeriksaan, periksa, konsultasi, terapi. Dibawa audio terapinya juga untuk bekal di rumah. Kemudian seminggu lagi, dan herbalnya ketika dibutuhkan herbal. Kemudian nanti juga makanan, minuman yang boleh dan nggak boleh saya sampaikan juga. Saya tulis di situ. Kemudian apa yang dilakukan di rumah, itu juga saya sampaikan. Gimana ketika cemas tiba, ketika panik tiba, kumat tiba, gimana cara mengatasinya secara medis, psikologis, tauhid. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan dilakukan hipnoterapi, di mana terapi hipnoterapi itu terapi emosi dan pikiran yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi gelombang otaknya diturunkan dari beta ke alfa atau ke theta, bukan ke delta. Kalau delta tidur nyenyak, bukan di delta, bukan tidur nyenyak, tapi di alfa atau di theta. Nah, saat itulah critical factor sedang membuka, maka kita akan berbicara langsung dengan wilayah pikiran bawah sadarnya, atau kolbu, atau hati nurani, atau supir pilot di dalam tubuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang mengendalikan diri kita, yang membuat kita jadi penakut, pemberani, itu nama kolbu yang menentukannya, pilot yang menentukannya, pikiran bawah sadar yang menentukannya, gitu. Nah, kemudian yang menentukan dulu ceria, sekarang murung, itu yang menentukannya. Supir dalam tubuh kita yang menentukannya. Nah, dulu berani, sekarang penakut. Dulu semangat, sekarang kok nggak ada semangat. Dulu optimis, sekarang kok pesimis. Dulu serius kerja, nyaman, enjoy, sekarang kok penuh dengan rasa takut. Nah, itu harus diperbaiki. Di mananya? Di pikiran bawah sadarnya atau di kolbunya. Gimana caranya? Dibikin orang itu atau Bapak Ibu untuk rileks, santai, gelombang otaknya turunkan dari beta ke alfa atau ke theta. Rasanya nyaman, tenang, dan ruangan juga indah, insya Allah nyaman. Dan Bapak Ibu pun akan merasakan aman, nyaman, karena selama di hipnoterapi Bapak Ibu akan ditemani oleh, kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak pun akan ditemani saya dan Bidan Dewi, ada Mbak Siti, itu akan ditemani supaya merasakan betul-betul kita ini, Anda, saya, Mbak Dewi atau Mbak Siti, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu seperti itu, sehingga Bapak Ibu, bagi yang kena penyakit psikosomatis, gak usah khawatir, gak usah aneh. Emang karena seperti itu, langsung lakukan hipnoterapi Islami, kemudian lakukan dan minta kepada Allah, minta ditunjukkan kemana ya Allah, saya harus mencari wasilah yang Engkau ridhoi. Mintanya gitu ke Allah. Insya Allah nanti akan Allah tunjukkan. Dan banyak orang yang dari Aceh, dari Flores, kemudian dari Medan, Palembang, Padang, sengaja datang ke Bekasi sini, sengaja. Emang nggak ada klinik hipnoterapi di sana? Banyak, di setiap kota banyak, Bapak Ibu. Tapi kenapa dibimbing untuk datang ke sini? Dari Karawang, Bandung, Garut, Tasik, kemudian dari Pulau Seribu, dari Serang. Kenapa datang ke sini? Dari Bandung datang ke sini. Allah yang mendatangkan. Itu apa? Akibat dari doa-doanya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan disembuhkan, disehatkan Allah yang Maha Penyembuh. Kami hanya sebagai perantara, wasilah, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang lain pada sembuh, Allah yang menyembuhkannya, wasilah di RPB Bekasi ini, Bapak Ibu pun insya Allah bakal diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah yang menyembuhkan. Demikian, salam hormat dari saya, Asep Ruder,
dan semua tim yang ada di RPBK Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.